Tetapi aku, kata beliau, khaba'tu, aku menyimpan dan menginvestasikan doaku supaya tidak dikabulkan di sini, tapi dikabulkan nanti di sana, di akhirat. Nabi Muhammad yang disebut rahmat bagi alam semesta, ternyata pancarannya bisa 100. Tadi hadisnya berapa? Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat 100 macam rahmat. Jadi dari dulu sebelum Nabi Adam dicipta, langit bumi dibuat, itu baru satu rahmat sampai kiamat. Suatu kali Nabi Adam ya duduk sendiri kesepian, Pak. Kesepian, ketiduran. Bangun tidur karena Allah Maha tahu isi hati hambanya, kekasihnya. Allah kirimlah, Allah ciptakanlah dari dirinya sendiri tulang rusuk, terciptalah Sayyidah Hawa. Kita sebut Siti Hawa. Langsung mau dipegang-pegang itu sama Nabi Adam, tapi belum bayar mahar. Karena itu alam surga, maka di surga yang paling berharga bukan emas, tapi mengirim salam kepada kunci surga. Siapa yang pegang kunci surga? Nabi SAW mengatakan, tidaklah dibuka, la yuftah babul jannah ala ahadin min qabli, tidak pernah dibuka pintu surga kepada siapapun sebelumku, termasuk Nabi Adam. Bahkan sebelum Nabi Adam dicipta, jika belum ada Nabi Muhammad namanya disebut, itu nggak bisa dibuka. Akhirnya Nabi Adam melihat ke atas. Jannatul Firdaus itu di samping Sidratul Muntaha, luasnya tak terhingga. Dipandang ke langit, langit aras. Jadi langit itu ada dua, Pak. Ada langit yang di atas bumi, ada langit aras, disebut Illiyin. Baru dengar ya? Ada langit lagi di atas itu. Itulah makom para nabi-nabi nanti di sana. Ketika Nabi Adam memandang ke aras, terlihatlah di singgasana aras itu. Jadi aras itu artinya singgasana, istana. Terlihat di situ nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam ketika ditanya oleh Allah, mana maharmu wahai Adam? Beliau bersalawat kepada yang ada namanya, Allahumma salli ala Muhammad, atau di riwayat lain sallallahu ala Ahmad. Allahumma salli ala Ahmad, karena belum lahir fisiknya disebut Ahmad. Lalu dikatakan dalam riwayat Imam Tirmizi, Imam Al-Hakim ya, Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Musadrak, dan menurut beliau hadis ini sahih. Apa kata beliau? Allah bertanya kepada Nabi Adam, sedangkan Allah tanpa nanya sebenarnya sudah tahu. Ini hanya dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Hei Adam, kenapa kamu bisa bersalawat kepada Muhammad? Kamu tahu dari mana Muhammad? Jawaban Nabi Adam, ya Rabb, ketika aku memandang ke langit arasmu, aku memandang di situ ada nama Muhammad setelah namamu. Maka aku pastikan, aku yakini, pasti itu orang lebih mulia dariku. Lalu aku bersolawat kepadanya. Jadi lebih tua Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Kira-kira lebih tua mana, Pak? Secara biologis tua Nabi Adam, tapi secara nur lebih tua Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah mengatakan, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad itu wahai Adam, aku tidak pernah ciptakan engkau. Inilah makna karena Nabi Muhammad, Nabi Adam dapat rahmat.
Kalau bukanlah karena sholawat beliau kepada Nabi Muhammad, itu tidak sah pernikahannya dan beliau tidak dibolehkan menyentuh Sayyidatuna Hawa. Tidak ada kita hari ini. Jadi faham kenapa kita harus salawat, Bapak Ibu? Kalau kita faham ini, nggak mungkin sholawat dikit, pasti sholawatnya banyak. Berapa Pak sholawatnya tiap hari Pak? 5 kali gitu ya, 5 waktu. Nah itu mah pelit itu. Orang-orang yang nanti paling gampang mengakses rahmatnya Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi SAW. Ya. Jadi Nabi mengatakan orang yang paling dekat kepadaku aksarukum salatan alayya, yang paling banyak menyampaikan salam dan salawat kepadaku. Itu sebabnya ulama kita kuntu nabiyyan wa adam baina ma'in wa tin. Aku telah diangkat menjadi nabi sedangkan Adam belum tercipta, masih tanah dan air. Bisa kebayang Pak? Berarti Nabi Muhammad SAW sudah jadi nabi, alam semesta belum dicipta. Beliaulah alam pertama yang dicipta. Oleh karena itu dalam apa kata Allah Ta'ala? Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, yang disebut dalam hadis Bukhari, Kanallah wala syai'a ma'ah. Allah ada, tiada satu pun bersamanya. Rahasia, sangat rahasia. Lalu Allah mengatakan fa ahbabtu an u'rafa. Lalu aku ingin dikenal, aku cinta dikenal. Jadi yang boleh narsis itu cuma Allah. Yang boleh suka popularitas itu cuma Allah. Karena Allah punya rahasia disebut kanz, kanzan makhfiyan. Aku ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa. Aku ciptakanlah makhluk. Siapa makhluk pertama? Allah ciptakanlah apa yang kita sebut dengan tiupan pertamanya. Allah meniup. Ini jangan salah faham. Ini contoh ayatnya. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari rohku. Allah menyebut zatnya, rohnya. Maka Allah menamakan zatnya dengan roh, ruh. Hembusannya itu menjadilah apa yang kita sebut sekarang dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum Nur Muhammad, Allah itu mengenalkan dirinya bahwa dialah Ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi hadis kalam ilhami tadi semuanya ada di surat Al-Ikhlas ketika Allah mengatakan Qul huwa. Kenapa bukan Allah dulu tapi huwa dulu? Dalam tradisi bahasa Arab, kata yang zahir mesti lebih awal daripada kata ganti. Huwa artinya dia. Apa arti dia? Ini kata ganti.